Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah, sebuah materi penting dan pastinya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Mari kita mulai dengan semangat karena belajar itu menyenangkan. Masuk pada pembahasan materi yaitu pertama mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan dengan data dan juga fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ada beberapa bentuk karya ilmiah seperti karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, karya artikel jurnal, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mengenalkan suatu pengetahuan baru kepada masyarakat. Karya ilmiah berisi tentang pembahasan masalah yang faktual, logis, dan objektif agar mudah untuk dipahami. Langkah awal yang dilakukan untuk menulis karya ilmiah adalah merumuskan masalah yang akan dibahas. Namun, sebelum dapat merumuskan masalah, tentu saja penulis perlu mengidentifikasi masalah yang layak untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis. Sumber-sumber yang dapat dipakai untuk menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah adalah dari pemikiran sendiri, orang lain, dan dari karya tulis. Bagian selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah. Pada bagian struktur ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir. Pada bagian awal itu berisi judul, nama penulis dan afiliasi, abstrak, dan juga kata kunci. Dan yang kedua, bagian inti. Bagian inti ini berisi mengenai pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Dan yang terakhir, bagian akhir itu berisi daftar pustaka dan juga lampiran jika ada. Dan pada materi terakhir yaitu mengenai ragam bahasa karya ilmiah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bahasa standar adalah bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi seperti perundang-undangan dan surat menyurat resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah atau disebut dengan bahasa standar atau baku. Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatika, dan bebas dari ketaksaan, yakni tidak bersifat ambigu. Oleh karena itu, karya ilmiah memerlukan ragam bahasa yang objektif, reproduktif, dan menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Selanjutnya, contoh penulisan karya ilmiah. Contoh yang pertama adalah contoh penulisan judul dan nama penulis. Judul di sini tertera status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon, sedangkan nama penulisnya Terry Indrabudi dan Robert Ali. Selanjutnya yaitu dalam penulisan abstrak. Abstrak berisi dari latar belakang singkat, tujuan dari penelitian karya ilmiah, metode yang digunakan dalam karya ilmiah, dan juga hasil penelitian dalam karya ilmiah. Selanjutnya yaitu contoh kata kunci. Kata kunci adalah kata atau frasa yang menggambarkan topik utama dari karya ilmiah yang diteliti. Kata kunci dapat berisi 3-5 kata dalam karya ilmiah. Contoh selanjutnya yaitu dalam penulisan pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang penting untuk memberikan konteks dan latar belakang mengenai topik penelitian yang akan dibahas. Untuk contohnya bisa dibaca dalam video. Contoh selanjutnya yaitu penulisan metode penelitian.
Metode penelitian dalam karya ilmiah itu untuk menentukan kualitas keabsahan temuan penelitian dari suatu karya ilmiah. Selanjutnya adalah contoh penulisan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah bagian inti yang memaparkan temuan penelitian dan interpretasinya. Bagian hasil itu menyajikan data penelitian secara objektif, sedangkan bagian pembahasan menjelaskan arti dan implikasi dari temuan tersebut. Contoh selanjutnya yaitu simpulan. Dalam simpulan ini merupakan bagian akhir yang merangkum poin-poin penting dari hasil penelitian dan pembahasan. Fungsinya yaitu untuk memberikan ringkasan yang jelas dan struktur dari seluruh isi jurnal. Dan contoh yang terakhir yaitu contoh penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar referensi yang berisi informasi lengkap mengenai jurnal yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, agar karya ilmiahmu rapi, logis, dan sesuai kaidah, perhatikan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, tentukan topik yang relevan dan menarik. Pilih topik yang sesuai dengan minatmu dan mudah dijangkau datanya. Misalnya, pengaruh media sosial terhadap minat baca remaja. Yang kedua, buat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tulis rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, lalu tuliskan tujuan untuk menjawab pertanyaan itu. Contoh, apa dampak penggunaan TikTok terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 11? Yang ketiga, susun kerangka karya ilmiah. Buat rancangan isi mulai dari pendahuluan hingga penutup. Ini membantu menulis dengan alur yang sistematis. Yang keempat, gunakan sumber referensi yang kredibel. Cari informasi dari buku, jurnal, atau situs terpercaya. Hindari mengambil data dari blog pribadi atau media sosial tanpa validasi. Yang kelima, tulis dengan bahasa baku dan objektif. Gunakan kalimat efektif, hindari kata-kata emosional seperti menakjubkan, menyedihkan, dan jangan gunakan kata ganti orang seperti saya atau kita. Selanjutnya yaitu perhatikan teknik penulisan daftar pustaka. Cantumkan sumber dengan format benar. Contoh, Sugiono 2016 metode penelitian kuantitatif Bandung 2 alfabeta. Langkah selanjutnya yaitu lakukan revisi dan cek plagiarisme. Baca ulang, perbaiki kalimat janggal, dan pastikan tidak menyalin tanpa mencantumkan sumber. Dan yang terakhir, konsultasikan dengan guru pembimbing. Mintalah masukan kepada guru pembimbing agar hasil tulisanmu lebih baik dan sesuai standar penilaian. Ingat, menyusun karya ilmiah itu seperti menyusun puzzle. Jika kamu sabar dan teliti, hasil akhirnya pasti membanggakan. Menulis karya ilmiah itu bukan hal yang sulit jika kamu memahami langkahnya. Yuk, mulai menulis dan jadi pelajar yang kritis dan ilmiah. Nah, sobat belajar, itu tadi materi yang sudah kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengulang materi kali ini agar tetap melekat dalam ingatan. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa diskusikan bersama dengan guru dan teman-teman nanti di kelas. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar.